Hanya karena tertarik pada seorang pelayan, pewaris kaya ini langsung memerintahkan anak buahnya untuk menculik gadis itu ke villa pribadinya. Ia bahkan menyiapkan ponsel untuk menyiarkan aksi bejatnya secara langsung di dark web. Melihat gadis itu melawan, dengan naifnya ia melemparkan 20 juta won ke wajah gadis itu, berniat untuk membelinya. Melihat situasi tersebut, si gadis berpura-pura mengangguk setuju, sambil melepas ikatan. Si anak orang kaya itu memperingatkannya untuk menurut. Namun, begitu ikatannya lepas, gadis itu langsung menggigit lengan si pria dengan keras, menyambar tongkat bisbol, dan menghantamkannya ke kepala si pria, lalu melarikan diri. Sayangnya, setelah keluar, ia kehilangan arah dan hanya bisa berlari membabi buta. Sementara itu, si kaya yang sudah naik pitam bersumpah akan menyiksa gadis itu jika tertangkap. Setelah menemukan tempat bersembunyi, gadis itu mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi. Halo, saya ingin melaporkan keadaan darurat. Namun, saat polisi menanyakan lokasinya, si pria kaya sudah berdiri tepat di belakangnya. Ia menyeret gadis itu kembali dengan paksa. Sebagai hukuman atas pembangkangannya, ia melepaskan gadis itu ke jalanan, lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengejarnya dengan mobil. Saat gadis itu berada di puncak ketakutannya, mereka tiba-tiba memacu kecepatan dan menabraknya hingga terpental. Dengan koneksi keluarganya, kejadian itu dengan mudah diatur agar terlihat seperti kecelakaan biasa. Baginya, masuk pengadilan sudah seperti pulang ke rumah sendiri. Ia bisa bebas dengan mudah, meninggalkan ibu korban yang menangis histeris. Tak lama kemudian, ia sudah kembali ke bar bersama teman-temannya. Seorang gadis penghibur di sana dianggap menunggu ajal jika dianggap sedikit tidak sopan kepadanya. Detik berikutnya, si pria kaya terlihat mencuci tangan yang berlumuran di toilet, sementara di bawahnya tergeletak tubuh si gadis penghibur yang sudah tak bergerak. Sekumpulan orang hanya bisa menonton, karena mereka tahu akan selalu ada orang yang membereskan kekacauannya. Ia berani bertindak sesuka hati karena memiliki ayah yang sama bejatnya. Setelah melakukan 3 kejahatan beruntun, sang ayah tidak memarahinya sedikit pun. Ia justru menyuruh putranya berdiri tegak, mengatakan bahwa ia tidak melakukan kesalahan, dan melabeli para korban sebagai orang miskin yang menyebalkan. Generasi kita adalah anak muda terbaik, dan rakyat jelata harus patuh. Karena dukungan ayahnya, si kaya merasa kebal hukum. Suatu hari, sekelompok orang misterius meretas video konferensi pers grup para elit tersebut. Mereka memutar bukti setiap pembunuhan, perbuatan tidak pantas, hingga rekaman suara si anak kaya yang sombong. Suasana menjadi gempar, dan para jurnalis langsung mendokumentasikan skandal besar tersebut.